Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Rose Hadi Paino. Baik Bapak Ibu yang hadir di rumah duka saat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui media Zoom dan juga YouTube GKJ Bandung malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Rose Hadi Paino, saudara kita yang terkasih, eyang kita yang terkasih, kekasih hati kita, telah dipanggil pulang oleh Tuhan pada hari Selasa 31 Agustus tahun 2021 pukul 14:45 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, didampingi oleh istri dan anak-anak terkasih. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita bersama-sama memulai ibadah penghiburan malam ini. Saya persilahkan kita semua mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Untuk ibadah saya serahkan kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Vikaris Julia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan terutama keluarga almarhum Bapak Hadi Paino, saya mengucapkan terima kasih karena dipercaya untuk melayani ibadah penghiburan malam hari ini. Bapak Rose Hadi Paino yang telah dipanggil Tuhan siang tadi. Dan mohon maaf karena saya tidak bisa melayani onsite di Bumi Baru 2 Bandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Rose Hadi Paino adalah hamba Allah yang baik dan setia, yang telah tetap setia di dalam menjaga imannya. Karunia Allah Bapa yang dipercayakan kepadanya. Dan hari ini Tuhan memanggil pulang hamba yang dikasihinya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Yang meninggalkan orang-orang yang sangat dikasih, sangat dicintainya, dan yang sangat mencintai Bapak R. Hadi Paino. Ibu Sarwiyatmi Hadi Paino selaku istri, Ibu Kristina Nani Endarwati dengan suami Bapak Dede Anwar Kristianto, Bapak Sigit Hadi Kristanto bersama istri, Ibu Karina Siska Marisi Simanjuntak, Bapak Alex Hadi Siswanto bersama Ibu Monika Santoso, dan yang bungsu Bapak David Hadi Saputro dengan istri Ibu Vidi Kusuma. Dan Bapak Hadi Paino sudah dikaruniai cucu. 7 orang, 7 anak. Ananda Albert, Yonatan Aditya Nugroho, Ananda Nadine, Teona Maharani, Ananda Sergi, Yosefa Kristanto, dan
Ananda Sema Kairos Kristanto, Ananda Clairin Abigail Siswanto, Ananda Nicholas Gil Siswanto, dan yang terakhir Ananda Gracia Catalina Eliora Saputra. Ini orang-orang yang tidak mungkin putus dalam mengasihi dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah penghiburan ini. Kita menyatukan hati kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, masukilah bakti kepadanya di dalam sabda, puji, dan doa. Ke dalam hadiratnya, bertelut dan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita mohon penghiburan dari Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Yang saya kasih Ibu Sarwiatmi beserta seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucu, yang kami kasih juga dalam Tuhan, juga Bapak, Ibu, Saudaraku yang hadir di rumah duka maupun yang mengikuti secara Zoom maupun YouTube. Saudara kita, kekasih kita, Bapak Rose Hadipaino, telah dipanggil Tuhan. Kita pasti sangat kehilangan. Tetapi firman Tuhan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memuji Tuhan dengan judul Waktu Tuhan. Karena meninggal itu tidak harus tua dulu. Bapak Hadipaino belum terlalu tua, walaupun sudah memasuki masa adioswo, tapi masih banyak yang lebih tua. Itulah waktu Tuhan yang harus kita hormati. Tuhan telah memanggil kekasihnya, telah menang dari peperangan iman. Bapak Hadipaino. Mari kita memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh saudaraku, waktu Tuhan itu yang terbaik. Walau kadang tak dapat atau tak mudah dimengerti. Oleh karena itu iman kita harus kita letakkan kepada keputusan Tuhan. Apapun itu, waktu Tuhan yang Tuhan putuskan, kita letakkan iman kita, karena pasti itu yang sempurna, yang terbaik. Mari saudaraku, kita sekarang memasuki mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya saya mengajak kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon Tuhan berkenan menuntun hati dan pikiran kami, juga telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang sedang berduka, kami yang kehilangan orang yang sangat kami cintai, mohon Tuhan sendiri yang menguatkan dan menghibur. Kami akan membaca firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Allah. Sabdamu benar, sempurna, dan mulia. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya Ibu Sarwiatni Hadi Paino dan seluruh keluarga, putra-putri, dan cucu-cucu. Di dalam ajaran orang Yahudi, itu yang diyakini oleh orang Saduki, bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, justru saat ini tema yang saya ingin ungkap kita bahas yaitu
kebangkitan orang mati. Dan kita patut bersyukur, karena di dalam iman Kristen kita justru memiliki keyakinan akan kebangkitan orang mati. Dan itu adalah nilai yang sangat mulia. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 pada ayatnya yang ke-12, 20, dan 22. Judul perikop ini kebangkitan kita. Judul renungan yang saya sampaikan, kebangkitan orang mati. Demikian ayat 12, 20, dan 22. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang boleh mendengarkan sabda Allah dan yang memelihara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di ayat-ayat tadi, Paulus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan kalau dulu biasanya dalam pengakuan iman, dulu kebangkitan orang mati. Sekarang dalam rumusan yang sedikit berbeda, kebangkitan daging. Tapi ayat Alkitab di sini tadi mengatakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ajaran ini membuat kita harus yakin bahwa dalam hidup kita, sesuai iman kita, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita hidup 2 kali dan mati 1 kali. Atau kita mati 1 kali, kita hidup 1 kali, tetapi mati 2 kali, atau kita hidup 2 kali, mati 1 kali. Maksudnya begini, bagi orang yang beriman kepada Kristus, itu mengalami mati 1 kali, hidup 2 kali. Semua orang mengalami 1 kali hidup, 1 kali mati. Pasti. Dia lahir, hidup, pada saatnya dia mati. Tetapi justru setelah kematian di dunia ini, apa yang kita alami? Bagi orang yang percaya pada Yesus, dia akan menerima hidup kekal. Hidup yang kedua, yang kekal. Atau sebaliknya, orang yang hidup ini hanya aji mumpung, hanya memikirkan hidup di dunia, memuaskan hidup di dunia, tanpa memikirkan bagaimana menyiapkan saatnya nanti kita kembali kepada Tuhan.
hidup sekali, lalu mati sekali, sesudah itu mati kekal. Nah, ini saudaraku yang perlu kita pahami. Sehingga hidup ini harus sangat berhati-hati. Menjalani kehidupan ini harus sangat dipikirkan. Jangan hanya memikirkan masalah duniawi, tapi masalah bahwa nanti kita akan dipanggil Tuhan. Seperti yang dialami saudara kita saat ini, kekasih kita, Bapak R. Hadi Paino. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di Alkitab, tadi dalam bacaan kesaksian Rasul Paulus. Tetapi di Injil-Injil juga dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan datang kepada murid-muridnya yang hidup, menemui. Ya, jadi kalau ada lagu, kubur kosong membuktikan dia hidup. Saya nggak terlalu yakin, sebab orang-orang Farisi ahli Taurat itu justru mempunyai strategi kubur kosong. Itu bukti bahwa murid-muridnya mencuri jenazah Yesus. Tetapi dengan Tuhan Yesus datang dan menemui orang-orang, dan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang, itu bukti bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak melihat figur Bapak Hadi Paino selama dia hidup. Saya mengenal beliau ketika saya awal datang di GKJ Bandung tahun 1984. Banyak yang belum lahir ya. Tahun itu saya datang ke rumah Bapak Hadi Paino, ya tentu dengan ibu dan anak-anak, dan waktu itu di Jalan Taman Siswa. Taman Siswa. Beliau memang menjadi guru di sana. Dan kesetiaannya kepada Taman Siswa sampai akhir hayat. Maka di kalangan Taman Siswa, beliau selalu disebut Ki Hadi Paino. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beliau sangat membuktikan bagaimana hidup di dunia ini yang suatu saat pasti meninggalkan dunia. Tetapi beliau sangat Jawa. Cara hidup keluarga ini ya seperti ajaran Jawa. Gemi, nastiti, ngati-ati. Jadi tidak aji mumpung. Dan bagaimana mendidik anak-anaknya dengan sangat bagus. Terbukti saat ini putri dan putra-putranya melayani Tuhan, mulai profesi yang dipercayakan kepada mereka. Profesi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Dan terutama hati. Bagaimana semangat melayani Tuhan melalui profesi itu. Itu yang telah diteladankan oleh Bapak Hadi Paino kepada putri dan putra-putranya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat mengenal beliau. Orangnya yang sangat rendah hati, sangat sopan. Kalau ngendiko lebih sering dengan bahasa Jawa ngobrolnya ya. Ya tentu kalau dalam pekerjaan tidak. Beliau itu
sangat menghormati orang lain. Beliau menjadi ketua majelis menggantikan Bapak Sudarno. Bapak Sudarno yang melatih saya bagaimana memimpin gereja. Sampai akhirnya digantikan oleh Bapak Adi Paino yang juga berusaha melanjutkan kepemimpinan Bapak Sudarno yang bagus itu. Beliau sangat baik di dalam melaksanakan tugas sebagai majelis dan sebagai ketua majelis. Sampai cukup lama, kemudian di periode berikutnya melayani lagi sebagai anggota majelis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, beliau itu juga saya merasa sangat dekat dengan beliau. Bapak Ibu mungkin ingat yang sempat diundang oleh beliau pada peringatan ulang tahun perkawinan. Kalau tidak salah yang ke-40. Maaf kalau ini salah. Tetapi yang saya ingat, undangan sederhana itu di taman siswa, tidak di rumah. Karena betul-betul beliau itu orang taman siswa. Dari mulai masuk sampai dipanggil Tuhan. Luar biasa. Dan juga lalu mengadakan nanggap ketoprak. Maaf kalau ya setahu saya itu ketoprak. Semalam suntuk di Baranang Siang. Saya hadir. Itu cintanya kepada budaya Jawa. Tapi saya yakin dan saya menangkap acara waktu itu utamanya adalah ungkapan Bapak Adi Paino yang sangat mencintai dan mengagumi Ibu Sarwiatmi yang akhirnya menjadi istri beliau. Sangat mencintai, sangat mengagumi. Yang diceritakan waktu masih muda, Ibu Sarwiatmi itu bunga di daerahnya, di desanya. Semua orang tahu. Dan Pak Hadi yang berhasil menyunting menjadi istrinya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi acara itu sebetulnya bukan sekadar mensyukuri ulang tahun pernikahan, tapi sebagai ungkapan cinta kasihnya yang luar biasa kepada istri tercinta, yang dicintai sampai akhir hayatnya. Nah, ini sosok Bapak Rose Hadi Paino yang saya kagumi, yang saya sangat dekat dengan beliau. Maka ya saya mengucapkan terima kasih kalau dipercaya untuk memimpin kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengenal beliau dari rumah pertama di taman siswa, kemudian pindah lagi. Saya mengenal. Tidak perlu saya ceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang saya alami bersama beliau. Tetapi ini, beliau sudah bersama Tuhan. Justru iman Kristen tadi yang mengajarkan bahwa hidup ini tidak berakhir pada kematian. Bagi orang beriman, masih ada lanjutannya. Bagi kita yang beriman pada Tuhan Yesus, dijanjikan hidup yang kedua. Nah,
Jadi tidak seperti keyakinan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Maka keluarga, Bapak Ibu yang hadir di rumah duka, bisa saja ketika menatap jenazah kekasih kita, Bapak Adipaino, kita mengucapkan atau berbisik atau dalam hati, sugeng tindak Mas Adipaino, saya sangat mencintai seterusnya. Atau ayah yang sangat baik, ayah yang sangat berjuang memberikan teladan untuk kami anak-anak-Mu. Selamat jalan. Kami akan ingat terus pesan Bapak, nasihat Bapak. Hidup sebagai hamba Tuhan dan hamba masyarakat. Dan saya bayangkan cucu-cucu yang lucu-lucu yang pasti dekat dengan eyangnya, ya harus bisa melepas dengan lapang hati. Walaupun sedih, ya. Tapi itulah. Kita harus menerima kenyataan. Tuhan memberi, Tuhan memanggil saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saya pun juga ingin mengucapkan sugeng kondur sowan Gusti wonten ing ayunanipun ingkang mulya sareng Gusti Yesus Kristus. Sugeng tindak sampai bertemu kembali. Ada lagunya, ya. Sampai kita bertemu kembali. Mari kita nyanyikan. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu
beserta Engkau. Tuhan Allah beserta sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau, Bapak Hadipaino. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kami bahwa saat ini kami berpisah dengan Bapak R. Hadipaino. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa pada saatnya kami dikumpulkan bersama-sama di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang bukan Bapak Hadi yang kembali ke sini, tapi pada saatnya kami yang menyusul ke sana. Tuhan masih memberikan kami tugas dan tanggung jawab. Sedang Bapak Hadipaino, Tuhan nilai sudah cukup di dalam kesaksiannya, pelayanannya, tugas-tugasnya di dunia menjaga imannya, mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami yang masih di dunia ini, supaya hidup kami pun benar di hadapan Tuhan. Banyak contoh yang Bapak Hadipaino berikan, tetapi firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, untuk keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan yang terus menjaga, menyertai perjalanan hidup di hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya tugas yang Tuhan telah bebankan, percayakan kepada mereka, akan terus dilanjutkan dengan tetap mengingat apa yang menjadi pesan Ayahanda yang tercinta. Oleh karena itu, hari-hari selanjutnya untuk Ibu Sarviatmi, kami percayakan kepada Tuhan. Juga anak-anak yang terkasih, Bapak Dede Anwar Kristianto bersama keluarga, Bapak Sigit Hadi Kristanto beserta keluarga, Bapak Alex Hadi Siswanto beserta keluarga, dan Bapak David Hadi Saputro beserta keluarga. Tuhan menjaga mereka. Pertumbuhan anak-anak mereka, cucu-cucu almarhum, supaya tetap baik, sehat, apalagi di masa seperti ini. Tuhan menjaga. Dan tugas tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu Hadipaino, biar terus dijalankan dengan lebih baik lagi dibandingkan waktu yang lalu. Karena bekerja bukan sekadar mencukupi kebutuhan hidup, tapi terutama bekerja adalah mengemban kepercayaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa banyak saudara-saudara yang ikut bersama-sama pada saat ini. Baik yang ada di rumah duka di Bumi Baru 2 Bandung, ataupun di rumah masing-masing, baik yang di Bandung maupun di kota-kota lain, di Pulau Jawa, di luar Jawa,
di Indonesia, di luar Indonesia. Tuhan menyatukan kami untuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena kami semua mengasihi, mencintai Bapak R. Hadi Paino. Ini ungkapan kasih dan hormat kami kepada beliau, dan kasih kami kepada Tuhan yang telah memanggil pulang hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hidup selanjutnya biarlah kami tetap mempunyai semangat, bahkan lebih semangat, karena Tuhan tetap menyertai kami. Mohon ampun ya Tuhan, hal-hal yang tidak Kau perkenankan, yang terucap, terfikir, maupun yang kami lakukan. Kami berdoa untuk rencana ibadah dan upacara pemakaman besok, biarlah Tuhan juga yang menyertai dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah penghiburan ini dengan menerima janji dan berkat dari Tuhan. Janji Tuhan saya bacakan dari Wahyu kepada Yohanes, Pasal 14 ayat 13, yang demikian. Dan aku mendengar dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, agar dalam iman saudara beroleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ayem neng Gusti Yesus. Itu pesamuan Kristen. Itu pujian sesarengan.
Bapak Ibu ingkang kinasih, Bapak Adi Paino sampun lerem wonten swarga. Ayem sesarengan kalian Gusti Yesus. Demikian juga ibadah penghiburan sudah selesai dan acara berikutnya saya serahkan kepada pemandu acara Vikaris Julia Pramudianti. Saya persilahkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho yang telah bersama-sama memimpin kita di dalam ibadah kedukaan penghiburan malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Majelis GKJ Bandung yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Pulung Arya. Untuk Bapak Penatua Pulung Arya, kami persilahkan. Matur suwun, Mbak Julia, Ibu Vikaris Julia, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang berada di rumah duka maupun di kediaman masing-masing. Malam ini kita bertemu kembali dalam kebaktian, penghiburan, dan mengenang Bapak R. Hadi Paino yang kita cintai bersama. Kami segenap majelis GKJ Bandung mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, terutama untuk keluarga besar Bapak Hadi Paino, Ibu Sarmiati sekeluarga. Kami, jajaran Majelis GKJ Bandung, merasa sangat kehilangan. Beliau adalah sosok yang kami tuakan. Secara pribadi sering saya menghubungi beliau sebelum beliau sakit, apabila membutuhkan saran, pendapat, masukan, informasi, terutama mengenai seluk-beluk bergereja di GKJ Bandung. Saat kami menikmati ketoprak di gedung kesenian itu merupakan satu kenangan manis bersama Bapak Hadi Paino. Hari ini kami yakin dan percaya bahwa semangat beliau untuk GKJ Bandung masih menjadi bagian dari kami untuk melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan untuk GKJ Bandung. Mungkin nggak sebanding antara apa yang GKJ Bandung berikan untuk beliau dan apa yang sudah beliau lakukan untuk GKJ Bandung. Beliau pernah menjadi ketua majelis, dan kami sungguh mengingat betapa dengan ketenangan, berwibawa, dan santun saat beliau memberikan saran, masukan, dan pendapat. Merupakan teladan yang patut kami contoh sebagai generasi penerus. Beliau sampai akhir hidupnya masih menjadi majelis GKJ Bandung. Dan kemarin saat mendengar beliau dalam keadaan kritis, kami turut bersedih dan kami membawanya dalam doa rapat majelis. Namun Tuhan berkehendak lain dari apa yang kita harapkan. Kami mohon maaf kepada keluarga apabila ada kekurangan kami dalam kemajelisan untuk pelayanan kepada keluarga Bapak Hadi Paino. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu terkasih di sini semua untuk hadir dalam acara ibadah pelepasan dan pemakaman besok. Sugeng tindak yang Hadi Paino, Tuhan akan memberikan penghiburan sejati untuk keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati. Matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Penatua Pulung Arya atas sambutannya mewakili keluarga besar GKJ Bandung. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan wilayah selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Riko sebagai Ketua Wilayah Selatan.
Kepada Bapak Riko, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Vikaris Julia. Shalom. Maaf video saya tidak nyalakan karena memang kurang pencahayaan sehingga kurang baik. Saya kaget sekali untuk mendengar kabar ini karena tadi saya mendengarnya dalam keadaan saya sedang di jalan. Pak Hadi, orang yang sangat saya anggap sebagai yang saya tuakan dalam wilayah, orang yang memiliki jiwa kuat sebagai guru, pengajar, yang saya ingat juga dari beliau, maaf kalau saya harus cerita sedikit saja, karena saya mendapatkan hal baru juga dari almarhum Pak Hadi Paino. Pada saat beliau akan diminta sebagai majelis dalam periode terakhir ini, banyak yang beliau ceritakan pada saya. Terus ada satu hal yang beliau cerita, tapi karena beliau cerita dalam bahasa Jawa, sehingga saya kurang paham. Sampai saya akhirnya mengatakan, Pak, saya terharu mendengarnya, Pak. Makanya Pak Hadi bertanya, oh, Mas Riko ngerti. Justru saya terharu karena saya tidak mengerti, Pak. Nah, akhirnya Pak Hadi terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pak Hadi mengatakan bahwa tadinya saya tidak mau sebagai majelis. Saya sudah tua lah, Mas Riko. Tapi saya kaget, kakak saya saja masih mau. Loh kok saya yang nggak mau? Disitulah saya mendapat banyak sekali pengajaran dari beliau bahwa umur memang dalam melayani Tuhan tidak terbatas. Nah, kami dari wilayah selatan juga merasa sangat-sangat kehilangan karena beliau juga sering memimpin dan menjadi soko guru bagi kami, memberikan petuah bagi kami. Dan kami juga jujur saja kami sangat-sangat kehilangan. Untuk Ibu, saya lebih kenal dengan nama Ibu Hadi Paino atau Ibu Sarwiatmi, maaf. Kemudian Mbak Christine, Mas Sigit dan istri, Mas Alex, Mas David juga dan istri. Kita sangat kehilangan. Kita berdoa semoga ibu dan anak-anak juga cucu selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Kita dengan keyakinan kita, dengan iman kita yang juga tadi saya dengar dari Pak Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, Tuhan yang memiliki, Tuhan juga yang memanggil. Jadi kita tahu Pak Hadi tidak kemana-mana. Yang kita hanya bisa kenang adalah semangat dari Pak Hadi, petuah dari Pak Hadi, bagaimana cara Pak Hadi memimpin juga, itu yang selalu kami ingat dari sosok Pak Hadi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat jalan Pak Hadi, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus, dan selamat berbahagia dalam kehidupan kekal. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Riko mewakili Ketua Wilayah dari wilayah Pak Hadi Paino, yaitu wilayah Selatan. Dan saat ini kita bersama juga akan mendengar sambutan dari Majelis Wilayah Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Bambang Sasongko. Untuk Bapak Bambang Sasongko, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vikaris Julia atas kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu, Saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam ini mohon izin mewakili Majelis Wilayah Selatan ingin mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapak Rose Hadi Paino yang sangat kita kasihi. Beliau terganggu kesehatannya sudah cukup lama, saya ketahui, kira-kira November 2020. Kalau tadi AA Riko bercerita, saya mungkin juga ingin bercerita sedikit. Kami bertemu terakhir di ruang rawat inap khusus Parahyangan, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Dan saya kontak beliau terakhir melalui WA, tanggal 10 Agustus yang lalu, karena sudah cukup lama tidak bertemu dengan beliau. Dan beliau menyatakan masih dalam masa
pemulihan dalam pengobatan. Siang ini, sore tadi, kami sungguh terkejut mendengar berita dari A. Riko bahwa Pak Hadi berpulang. Sungguh mengejutkan. Seperti tidak percaya rasanya. Puluhan tahun bersama sebagai warga gereja, rekan majelis, baik di wilayah maupun di GKJ. Dan terakhir, kami diberi kesempatan bersama-sama mendampingi calon pendeta, Mas Ndaru, Mbak Yulia, dan juga Mbak Devi, melewati ujian untuk menjadi vikaris. Pak Hadi Paino sekarang sudah bersama Bapa di surga, lerem aneng swargo, setelah menyelesaikan tugas beliau dengan baik dan sempurna di dunia. Baik sebagai ayah, suami, kakek, juga sejawat rekan sekerja yang sangat ramah, santun, baik tutur kata, budi bahasanya, maupun perilaku beliau sehari-hari, betul-betul merupakan piyayi Jawi yang menjalankan falsafah Jawa dengan sebaik-baiknya. Sugeng tindak Pak Hadi, sampai kita nanti dipertemukan Tuhan di sana, kami akan kenang selalu budi baikmu, tauladanmu, senyuman tulusmu, setiap bertemu, tidak akan kami lupakan. Kagem Ibu Hadi Paino, Ibu Sarwiatmi Hadi Paino, dan seluruh keluarga besar, Mbak Kris, Mas Sigit, Mas Alek, Mas David, beserta istri, suami, dan anak-anak terkasih. Kami, Majelis Wilayah Selatan, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan rasa kehilangan yang besar, yang mendalam. Dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan dan juga memberi penghiburan pada Ibu Hadi dan putra wayah beserta keluarga besar. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho yang sudah melayankan kebaktian penghiburan pada malam hari ini, juga kepada Mbak dan Mas Vikaris, juga kepada tim Pralaya yang bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengiringi Pak Hadi Paino sampai ke peristirahatannya yang terakhir besok. Mohon maaf bila dalam kesempatan ini saya melakukan sambutan, terdapat hal-hal yang kurang atau tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, atau terdapat kekurang sempurnaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matur nuwun, kami kembalikan kepada Mbak Vikaris Yulia. Monggo Mbak. Terima kasih kepada Bapak Penatua Bambang Sasongko mewakili majelis dari wilayah selatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari keluarga almarhum Bapak Rose Hadi Paino yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarto. Kepada Bapak Suwarto, kami persilahkan. Sidang pergabungan yang saya hormati, Shalom. Kami atas nama keluarga besar Bapak Hadi Paino mengaturkan banyak terima kasih. Yang pertama, kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho yang telah melayankan di dalam ibadah penghiburan malam ini.
Terima kasih kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung yang telah memimpin di dalam pelaksanaan ibadah penghiburan malam ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Praloyo GKJ Bandung di dalam pelayanan penghiburan malam ini, dan pada besok pagi juga akan memimpin di dalam pelayanan ibadah tutup peti yang akan dilaksanakan mulai pukul 9 dan dilanjutkan untuk pemakaman di San Diego Hill, Karawang. Terima kasih kepada Ketua Wilayah Selatan dan perwakilan Majelis Wilayah dari Bapak Bambang Sasongko Nugroho. Kami keluarga merasa kehilangan orang tua kami, sosok yang betul-betul meneladani bagi keluarga kami. Sidang perkabungan yang kami hormati, baik yang ada di ruangan Bumi Baru 2 maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di seluruh kota yang hadir pada malam ini, kami sungguh dari keluarga besar mengucapkan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf dari pihak keluarga yang selama ini tidak memberikan kabar atas sakitnya Bapak Hadi Paino, karena beliau berpesan jangan merepotkan semua pihak karena beliau betul-betul dalam situasi pandemi. Sebenarnya beliau itu yang sakitnya berat itu dari akhir Januari. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bapak Bambang Sasongko November, betul November itu memang sudah ada gejala sakit, tapi pada waktu itu dirawat sebentar, 2 hari, kemudian pulang sudah sehat kembali. Bulan Desember masih menjalankan aktivitas biasa, Januari masih menjalankan aktivitas biasa, kemudian di akhir Januari beliau itu muncul benjolan di sebelah leher kiri, kemudian diperiksakan pada saat itu di Rumah Sakit Boromeus. Kemudian tanggal 1 Februari seharusnya beliau itu mulai menjalani operasi yang abses yang ada di leher, tetapi karena beliau pada saat itu detak jantungnya sangat kencang sehingga beliau ditunda, kemudian operasi tidak jadi dilanjutkan, kemudian dari pihak keluarga berunding, kemudian beliau dipindahkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Hasan Sadikin itu awal bulan Februari, kemudian tanggal 7 Februari menjalani operasi, kemudian beliau sudah perawatan sudah mulai membaik, bahkan bulan Mei
ini sudah kondisinya sudah lumayan bagus. Kemudian di masa PPKM diumumkan oleh pemerintah mulai tanggal 3 Juli. Nah, disitulah kemudian kami keluarga merasa terbatas untuk bertemu dengan beliau. Tahu-tahu kondisinya semakin di akhir Juli itu mulai turun ngedrop. Kemudian 10 hari yang lalu itu beliau masuk lagi ke rumah sakit, kemudian dirawat sampai pada hari tadi beliau dipanggil Tuhan. Kami keluarga besar sudah ikhlas menerima kenyataan karena kami tadi seluruh keluarga besar itu bisa menunggu dari pagi sampai beliau melepaskan napas yang terakhir, itu semua keluarga ada di ruangan. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga besar Hati Paino mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sidang perkabungan yang bisa menghadiri dalam ibadah penghiburan malam ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing, di luar kota, dimanapun berada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Suwarto mewakili keluarga atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun melalui Zoom dan juga YouTube GKJ Bandung, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dukungan dan juga penguatan kita kepada keluarga Bapak Rose Hadi Paino. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan penguatan secara langsung kepada keluarga, kami persilahkan. Monggo bila ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung pada keluarga saat ini melalui media Zoom, kami persilahkan. Saya Mbak Yulia. Monggo Bu. Matur nuwun. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Dumateng Ibu Hadi Paino, kawula sabrayat ngaturaken nderek bila sungkawa ugi putra wayah, mugi Gusti piyambak ingkang paring kegiatan panglipur dumateng Ibu dalah putra wayah. Kawula lajeng kemutan, kawula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Suwarto ingkang sampun paring wekdal dhateng kawula kekalih kaliyan Bapak Pak Wahyu. Kala semanten kawula sowan dhateng Pak Hadi Paino pun dherekaken Pak Suwarto, namung kepingin ndedonga sesarengan. Ananging dumugi dalemipun Pak Hadi Paino kawula kaget amargi Pak Hadi Paino tasih ketingal seger. Lajeng saya diminta untuk bahasa Indonesia. Nyon sewu. Saya melihat Bapak Hadi Paino masih kelihatan segar. Semangatnya juga masih kelihatan, jadi seperti tidak sakit.
kami doa bersama, ngobrol, dan sebelum Pak Wahyu memimpin doa, ada permintaan dari Bapak Adi Paino. Saya sangat bersyukur kami berdua, karena waktu kami datang, Pak Warto pun tidak tahu bahwa hari itu ulang tahun pernikahan yang ke-48. Pak Hadi Paino dengan Ibu. Ini untuk kami berdua sangat bersyukur sempat bersama-sama dengan Bapak Hadi Paino. Milo menawi kalau wau mireng Pak Hadi Paino kapundhut, jujur kaget. Kawula namung mireng menawi Pak Suwarto asring telepon kalian Bapak ngendikaaken bab gerahipun Pak Hadi Paino. Ning menika yang terbaik untuk Pak Hadi Paino seperti lagu yang tadi sudah kita dengar bersama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu saya mendengar bahwa lagu kesukaannya Pak Hadi Paino. Saya kira cukup sekian. Sepindah malih nderek Bilo Sungkowo Ibu kaparingan sehat nggih. Keluarga besar sedaya. Matur nuwun. Wekdal kula kunduraken dhateng Mbak Yulia. Monggo. Terima kasih Bapak dan Ibu Immanuel Wahyu Nugroho atas sambutan yang telah diberikan. Dan apakah masih ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan penguatan secara langsung kepada keluarga? Masih kami persilahkan. Saya boleh menyampaikan, Mbak Yulia. Monggo Mas Wiwin. Ya. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Pak Hadi kembali ke Bapa di surga. Terus terang ini saya sedih karena saya sebetulnya berharap Bapak sehat kembali sampai selesainya masa tugas yang terakhir Bapak sebagai majelis. Ternyata pertemuan saya dengan Bapak melalui Zoom untuk membahas rencana kerja di Komisi 2 tentang bidang pengajaran dan juga tentang pembekalan majelis itu adalah pembicaraan pelayanan saya dengan Bapak terakhir. Saya sebetulnya ingin bisa bertemu Bapak karena ya saya menganggap Bapak adalah mentor saya, termasuk yang mendorong saya untuk bisa selalu menyampaikan jika ada ibadah bahasa Jawa, itu saya selalu mencoba sebisa mungkin minta dikoreksi oleh Pak Hadi. Itu kenangan saya selama saya bersama-sama berpelayanan dengan beliau. Untuk itu, ya sekali lagi kami mengucapkan duka cita agar ibu dan anak-anak dan cucu kita tetap percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan tempat yang terbaik Bapak. Bapak sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta tetap menjaga imannya di dunia. Ya, semangatnya ternyata di dalam keadaan yang sebenarnya sudah sakit tetap semangat dan juga tidak mau merepotkan orang, kiranya itu juga menjadi satu dasar untuk kita juga selalu mengenang Bapak yang tetap memberikan hidupnya, dirinya bagi pelayanan dan juga bagi keluarga. Demikian, maaf saya sampaikan saya sedang ada di
luar kota, jadi tidak bisa hadir di dalam acara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Julia. Terima kasih Bapak Penatua Wiwin atas penguatan yang diberikan kepada keluarga. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan penguatan, ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga melalui chat Zoom maupun juga YouTube. Terima kasih ada Ibu Yuyun Arianto, Mas Gigi Setiawan, Bapak Priyo Hartanto, Bapak Sumaryo, Ibu Nani Arif, dan masih banyak sekali ucapan duka cita yang mengelilingi Bapak Rose Hadi Paino. Dan untuk yang terakhir kalinya saya berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang akan memberikan penguatan secara langsung kepada keluarga. Monggo saya persilahkan. Mbak Yulia. Mbak Yulia. Iya. Monggo Pak. Saya kakak dari Bapak Hadi Paino ingin menyampaikan mohon maaf karena kami sekeluarga tidak bisa datang ke Bandung. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami berdoa kepada keluarga adik kami yang masih ditinggal di Bandung, kiranya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menerima keadaan yang saat ini. Kiranya keluarga senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami dari keluarga di Yogyakarta yang tidak bisa hadir baik dalam persekutuan doa maupun pada pemakaman besok hari. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga dari Bapak Rose Hadi Paino yang berada di Yogyakarta. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita telah bersama-sama mengantarkan kekasih kita, eyang kita, bapak kita bersama Bapak Rose Hadi Paino di dalam ibadah penghiburan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas perhatian, atas dukungan, dan juga doa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada keluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di dalam ibadah malam hari ini, baik Bapak Ibu yang hadir di Rumah Duka Bumi Baru, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom dan juga YouTube GKJ Bandung. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan penguatan kepada keluarga melalui kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube di dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Kepada almarhum Bapak Rose Hadi Paino, Ibu, putra-putri, menantu, dan cucu-cucu juga keluarga lainnya, kami menyampaikan turut berduka atas berpulangnya Bapak Rose Hadi Paino. Kiranya Tuhan Yesus memeluk dan memberi kekuatan kepada keluarga untuk dapat terus menjalankan kehidupan
anugerah Tuhan. Demikian Bapak Ibu, ibadah penghiburan dari keluarga untuk Bapak Rose Hadi Paino. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho atas pelayanannya malam hari ini. Terima kasih kepada tim Pralaya, terima kasih atas segenap tim multimedia yang malam hari ini telah bersama-sama melayani. Terima kasih khususnya untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, besok akan dilaksanakan ibadah tutup peti dan pemakaman atas Bapak Rose Hadi Paino. Hari Rabu 1 September tahun 2021 pukul 9 di Rumah Duka Bumi Baru dan akan dilanjutkan di pemakaman San Diego Hills. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui Zoom, melalui YouTube, maupun juga hadir di dalam Rumah Duka Bumi Baru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas genap doa yang telah dinaikkan untuk keluarga Bapak Rose Hadi Paino. Demikian ibadah penghiburan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.